Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai penyakit ya, tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit ya. Terutama kita akan membicarakan mengenai tanda-tanda penyakit ya. Kita sudah membincangkan atau membicarakan apa itu tanda-tanda penyakit ya. Tanda-tanda penyakit ini adalah fenomena atau gambaran objektif ya, yang dialami oleh pasien atau seseorang ya, yang bisa mengindikasikan terhadap gangguan yang berlaku pada badannya ya. Kita sudah membicarakannya seperti tanda ini seperti bengkak ya. Bengkak pada kaki, pada tangan, pada apa aja bengkak gitu ya. Bengkak ini apakah merah, apakah hangat ya. Apakah tanda bengkak ini ada lagi nanti pitting atau non pitting ya. Bengkak misalkan di kaki atau di tangan, ditekan gitu ya, ditekan. Apakah dia cekung ya, melekuk. Nah kalau dia cekung atau melekuk, itu merupakan tanda dari penimbunan cairan, edema ya. Dan macam-macam tanda-tanda ini ya, termasuk demam itu adalah tanda. Tanda ini tidak hanya dilihat, tapi bisa diukur ya. Diukur dengan alat-alat kesehatan atau didengar ya, dengar dengan stetoskop ya. Jadi banyak sekarang alat-alat kesehatan yang sudah dikembangkan ya oleh teknologi, bagaimana dia bisa mengukur tanda-tanda penyakit ya. Nah, tanda-tanda penyakit ini ada jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis tanda penyakit ya. Dia dapat bervariasi sesuai dengan bagian tubuh mana yang terpengaruh ya. Mereka juga tanda-tanda juga dapat mempengaruhi seluruh badan. Mana tanda yang mempengaruhi seluruh badan? Tanda demam ya. Demam ini kan meningkatnya suhu badan. Jadi suhu badan meningkat itu demam. Apakah demam ringan atau demam tinggi kan? Kalau demam ringan mungkin 37,5 gitu ya. Tergantung juga di mana ini. Karena orang-orang daerah sejuk, temperatur badannya lebih rendah lagi ya. Mungkin 35, 36 gitu. Tapi kalau orang tropis nih mendekati 37 lah. Tapi kalau udah 37,5 demam ringan misalkan. Caranya dipegang dulu kepala keningnya kan. Biasanya kalau keningnya dipegang ya. Merisa dia hangat atau tidak, jangan dengan telapak tangan, dengan punggung tangan gini dilihat. Oh hangat, baru diukur temperaturnya. Nah, nanti ada gejalanya, gejala demam ya. Tanda demam ya hangat ya. Kemudian ukur suhu badannya ya, ini biasanya 37,5 ke atas gitu ya. Nah kemudian ada lagi penurunan berat badan ya. Penurunan berat badan ini tanda ya. Wih kurus, kamu sekarang kurus, tanda apa ini gitu kan. Pasti orang bertanya ada apa gitu ya, kok kurus sekarang? Ini tanda gitu ya. Tanda ada tanda lah apakah dia penyakit atau tidak. Oh ternyata dia misalkan lagi diet ya, mengatur makanan, ingin menjadi kurus, nah itu lain. Tapi kalau tidak ada exercise, tidak ada program untuk menjadi kurus atau slim ya. Ya ini tanda gangguan kesehatan, tanda seorang mengalami penyakit, menurun berat badannya drastis gitu ya. Nah ini ada tanda-tandanya ya. Ada penyakit atau gangguan yang mendasarinya ya. Jadi ini tanda penurunan berat badan. Ini berlaku seluruh badan kan. Jadi ada dua ini yang mempengaruhi seluruh badan, demam dan penurunan berat badan ya. Jadi dalam bidang patologi ini ada 4 tanda yang berbeda ya. Yang pertama adalah tanda diagnostik ya.
Ini disebut tanda diagnostik. Jadi tanda ini yang membantu dokter mengenali dan mengidentifikasi atau mendiagnosa masalah kesehatan yang berlaku pada seseorang. Ini disebut tanda diagnostik. Jadi misalkan kalau di daerah 4 musim ya, dalam 4 musim ini musim-musim hari-hari di mana jumlah serbuk sari tanaman sangat tinggi ya, bunga-bunga mekar ya. Kapan mulai bunga-bunga mekar nih kan musim semi ya. Musim semi ini bunga-bunga mekar ya, serbuk sari pun banyak berterbangan ya. Bagi orang-orang yang alergi ya atau alahan ya, dia akan terus-menerus bersin, kemudian sesak napas dia ya. Dan dengan kadang-kadang matanya merah gatal gitu ya. Nah, dengan mata merah yang gatal, ada sesak napas, bersin terus-menerus, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda diagnostik alergi serbuk sari. Makanya kalau pergi ke klinik atau ke rumah sakit atau hospital, dokter akan tanya ya, pernah pergi kemana. Kalau dokter nggak bertanya, sebutkan. Nah, ini akan membantu diagnosis masalah kesehatan Anda gitu ya. Jadi misalkan saya ini mengalami sesak napas ya, bersin-bersin, mata gatal, merah ya, berair kadang-kadang. Ini setelah saya pergi ke taman bunga misalkan. Taman bunga di mana? Bunganya macam mana? Bunganya lagi bermekaran. Nah, ini mungkin dokter akan mendiagnosis, oh ini alergi. Alergi ya. Kemudian contoh yang lain, orang-orang yang menderita kanker prostat atau masalah prostat. Ya, dilihat tingkat antigen spesifik prostat ya, dalam darahnya. Jadi diambil darahnya, diperiksa namanya PSA ya. Prostat spesifik antigen ya. Oh, ternyata tinggi levelnya. Nah, ini menunjukkan ada gangguan prostat ya. Kemudian misalkan orang mengalami batuk-batuk terus ya. Kemudian ada tandanya apa? Bahunya naik gini ya. Badannya kurus ya. Nah, ini akhirnya dokter curiga ini ada sesuatu di paru-paru ini. Coba paru-parunya di ronsen, ambil X-ray ya. Ambil foto X-ray dada ya, paru-paru, semua paru-paru. Dilihat, oh ternyata ada bintik-bintik putih ya. Atau ada tuberkel-tuberkel. Nah, ini menunjukkan adanya penyakit pada paru-paru ya. Apakah pneumonia atau penyakit tuberkulosis ya. Itulah namanya tanda-tanda diagnostik. Kemudian ada tanda-tanda yang kedua ya, tanda-tanda patognomonik ya, patognomonik. Patognomonik ini hampir sama dengan tanda diagnostik, akan tetapi dengan kepastian yang jauh lebih besar ya. Dan ia dapat dikatakan juga adalah tanda yang khas ya. Ini berarti bahwa seorang dokter dapat menghubungkan suatu tanda tersebut dengan suatu kondisi atau gangguan atau penyakit dengan kepastian yang hampir penuh gitu ya. Ada penyakit-penyakit yang mempunyai tanda-tanda patognomonik atau tanda-tanda khas untuk penyakit tersebut ya. Contohnya apa? Ada penyakit Addison ya. Penyakit Addison ini penyakit penyakit yang berhubungan dengan organ adrenal ya. Ini kulit itu seperti berwarna perunggu ya. Ini disebabkan oleh penyakit Addison, pigmentasi ya. Jadi ada pigmentasi pada kulit. Nah, kalau ada di kulit ada pigmentasi seperti perunggu warnanya, nah itu adalah penyakit Addison. Atau tanda lain itu kalau diambil darah
Ya, diambil darah, dilihatlah darah itu. Oh ternyata misalkan leukositnya tinggi, kemudian diambil spesimen darah itu dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, ya. Dilihat, ya, bila perlu dilakukan pembiakan, ya. Ternyata di dalam darahnya ada mikroorganisma, apakah bakteria atau virus, ya. Nah ini menunjukkan dia ada infeksi bakteri atau virus tertentu, ya. Ya macam-macam lah tanda-tanda patognomonik ini, ya. Masing-masing penyakit mungkin ada tanda patognomoniknya. Tidak semua penyakit, ya, itu adalah tanda-tanda patognomonik. Selanjutnya selain tanda diagnosis dan patognomonik, tanda juga dapat membantu memprediksi perjalanan penyakit, ya. Ini disebut tanda prognostik. Tanda prognostik, tanda yang berkaitan dengan prognosa. Prognosa ini prediksi, ya. Prediksi apakah perjalanan penyakit ini yang menuju kesembuhan atau malah sebaliknya tidak sembuh. Ya, ini adalah tanda-tanda yang menunjuk kepada masa depan, masa depan si pasien, sembuh atau tidak sembuh, gitu, ya. Tapi Allah alam, kadang-kadang sembuh atau tidak sembuh ini bukan urusan manusia, ya. Kita hanya berikhtiar. Jadi bagi seorang muslim, dokter muslim dan mukmin, jangan percaya 100% kepada prognosis. Itu hanyalah gambaran, yang menentukan hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, ya. Banyak kasus, ya, dokter sudah memvonis, oh tidak bisa ini disembuhkan, tapi Allah berkehendak lain, karena memang Allah yang menyembuhkan. Allahu syafi, ya. Sebagaimana juga Rasulullah telah bersabda, berobat, yang menyembuhkan hanya Allah, ya. Allah yang menyembuhkan, ya. Kesembuhan itu dari Allah, ya. Makanya banyak berdoa, banyak bersedekah kalau orang sakit, ya. Jadi tanda prognostik ini merupakan bagian dari prognosis, ya. Tanda ini selain menunjukkan sifat penyakit, juga tanda ini memprediksi hasil akhir bagi pasien, ya. Seperti apa yang mungkin terjadi pada mereka yang mengalami penyakit-penyakit parah, ya. Seperti apa contohnya? Seperti kanker atau kanker, ya. Jadi misalkan seorang wanita, seorang perempuan mempunyai benjolan pada payudaranya, ya. Sudah didiagnosa terjadi adanya kanker payudara, ya. Kemudian dilihat kondisinya macam mana, ya, dilihat limfonodus, ya. Limfonodus pada ketiaknya diperiksa, diambil sana biopsi, ya. Ternyata sudah sampai limfonodus, atau bahkan sudah sampai ke paru-paru, atau sudah kadang-kadang sudah sampai ke otak. Nah ini tanda-tanda bahwa kanker ini sudah metastasis, ya, sudah menyebar kemana-mana. Nah ini akan menentukan hasil akhir dari diagnosis, ya. Jadi menentukan apakah dia bisa disembuhkan atau tidak, ya. Jadi kalau kanker sudah menyebar ke jaringan lain, ini adalah tanda prognosis yang buruk, ya. Tapi masalah ajal sekali lagi bukan kita manusia yang menentukan, Allah yang menentukan, ya. Itu adalah tanda-tanda prognostik, ya. Kemudian yang selanjutnya tanda-tanda anamnestik. Tanda-tanda anamnestik ini adalah indikator dari kondisi medik masa lalu. Artinya dengan kata lain, tanda-tanda ini, ya, menunjukkan bagian dari riwayat kesehatan seseorang, ya. Contohnya mana? Contohnya misalkan, ya,
kalau seseorang mengalami stroke, ya, stroke ini terjadinya pecahnya pembuluh darah di otak, ya. Apakah pecah atau tersumbat, ya, ada emboli di pembuluh darah otak, ya, sehingga bagian otak tertentu tidak dapat suplai darah yang baik dan sempurna sehingga terjadi kematian jaringan otak, ya, atau terjadi misalkannya pecahnya pembuluh darah otak, ya. Nah, kalau sudah pecah bagian tertentu dari otak mengalami kematian, ya, sehingga fungsinya terganggu, mungkin bisa terjadi kelumpuhan, ya. Kelumpuhan ini macam-macam, ya, tergantung kerusakan otaknya, ya. Mungkin hanya misalkan kalau dia light stroke, mukanya misalkan ada kelumpuhan di muka, ya, apakah di bibirnya, ya, atau di pipinya bisa terlihat, ya. Jadi ini disebut tanda-tanda anamnestik, tanda-tanda bahwa seorang pernah mengalami gangguan pada masa lalu, ya. Terlihat, atau malah kadang-kadang ada orang yang kakinya lumpuh atau tangannya lumpuh, ya, tergantung kerusakan otak. Ini karena dia menderita stroke dulu, ya. Atau tanda-tanda yang lain, misalkan ada bekas scarring, ya. Mungkin dia pernah terjadi luka yang sangat dalam sehingga persembuhannya tidak sempurna, membentuk scar pada kulit, ya. Nah, macam-macam, ya, tanda-tanda anamnestik ini, ya, tergantung penyakit yang dialami. Juga ada beberapa penyakit dan kondisi yang mungkin tidak memiliki tanda yang dapat diamati, ya. Contohnya migrain, ya. Migrain ini sakit kepala, ya, menyebabkan banyak gejala seperti sakit kepala parah dan perubahan penglihatan, ya. Migrain ini tanda kan sakit kepalanya, gitu, ya. Kadang-kadang parah, kadang-kadang ada orang yang sampai membentur-benturkan kepalanya ke dinding, gitu, ya, kan sangat sakitnya. Saya pernah melihat orang, gitu, ya, dia punya migrain sampai kepala itu dibentur ke dinding, ya. Itu sangat sakit, dibentur-bentur kepala ke dinding, mungkin dia supaya hilang sakitnya, ya. Kasihan juga ini, ya, kalau orang seperti ini. Namun tidak ada tanda-tanda fisik, kan, fisikalnya nggak ada, sakit aja, gitu, kan. Tandanya nggak bisa diamati, ya. Tes lab juga nggak bisa menentukan, ya. Atau dengan scanning juga, kadang-kadang scanning pun tidak bisa melihat tanda-tandanya yang dengan betul, ya. Jadi migrain ini didiagnosa dengan gejala seorang saja, ya. Jadi gejalanya cuma sangat sakit, ya, kan. Sakitnya mana? Sebelah kanan saja kah, sebelah kiri saja, atau seluruh kepala, ya. Nah, jadi gejala, tanda-tandanya nggak bisa dilihat, nggak ada tanda migrainnya. Bisa melihat tanda migrain? Nggak bisa, kan. Hanya bisa kita lihat orang megang-megang kepalanya, gitu, kan. Jadi hanya bisa dilihat gejalanya, ya. Gejala dari orang yang mengalami migrain, ya. Itulah yang kita sebutkan tadi, ada 4 tanda-tanda itu, ya. 4 tanda-tanda yang berbeda, ya. Yaitu tanda diagnostik, tanda patognomonik, kemudian tanda prognostik, dan tanda anamnestik, ya. Itulah yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.